Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan siang ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun, dan yang dalam perjalanan mudik selamat menikmati perjalanan. Mudah-mudahan tidak ada rintangan yang berarti sampai di tempat tujuan, bisa menjalankan kegiatan liburnya masing-masing. Untuk siang ini teman-teman, kami akan mereview tanaman yang tanggal 21 April kemarin kami tanam untuk memperingati Hari Bumi dan juga memperingati Hari Pahlawan Putri kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Yaitu kami menanam dua jenis tanaman. Mari kita review sama-sama seperti apa perkembangannya setelah 10 hari, yang sekarang ini tanggal 1 Mei, jadi sekitar 10 hari ya teman-teman. Mari kita review seperti apa perkembangannya. Jadi yang saat itu kami tanam ada dua jenis vegetasi teman-teman, yaitu yang pertama adalah beli online, yang penampakannya seperti itu, kering ya, kering atau tidak nanti kita amati dengan seksama. Kalau tanaman itu memang kita tidak boleh keburu-buru, oh ini kering langsung frustasi, tidak seperti itu. Kita harus detail sekali, pelan-pelan mengeceknya apakah masih bisa hidup atau tidak. Itu yang pertama adalah kita mereview si vegetasi nangka merah ya, dimana kalau ini juga kami berharap dapat menikmati buahnya dan sekaligus sebagai sumber resin trigona kami. Selanjutnya yang kedua adalah ini tongkeng wangi. Baik, kita mulai mereview. Yang pertama dulu adalah si nangka merah yang beli online. Kita cek, kalau kita amati dari sisi sini, ini memang sudah menampakkan kering teman-teman. Jadi ini kering, tapi kalau kita lebih jeli ini masih hijau. Jadi ini kalau untuk tanaman seperti ini masih ada peluang untuk hidup. Nah, hidupnya tidak dari daun-daun yang ini, tapi bisa tumbuh tunas. Ayo kita sama-sama amatin apakah ada tunas yang muncul tidak. Nah, ini tunas bukan, belum bisa dipastiin. Lalu kita agak turun ya. Apa memang udah mati ya teman-teman? Tapi kalau ngelihat ini belum, ini masih hijau. Oh, ini teman-teman, itu dia ya tunasnya. Nah kan tampak ya, hijau yang di cekungan ini ya. Jadi ini kemungkinan masih hidup ya. Terus masih hidup. Sebentar, untuk yang satu lagi kita evaluasi ya teman-teman. Untuk ini malah kalau kelihatannya ini malah jauh lebih bagus nih teman-teman. Jadi ini yang ini malah trubusnya cukup banyak. Itu di kanan kirinya udah cukup kecil-kecil tuh, kelihatan ya, itu semua dahannya muncul tuh ya. Nah ini pakai gini nih tuh,
tuh muncul. Itu ini tunasnya banyak. Ini juga dari sisi sini juga tunasnya ada tuh ya. Tunasnya ada semua. Ini alhamdulillah ini menurut kami bagus ini. Nah juga daun kuncupnya yang paling atas juga masih ada. Nah selanjutnya ini yang terakhir untuk si jenis si nangka merahnya. Ini yang nangka merah geser dulu, kelihatan nih terlalu kecil ini. Nangka merah nih teman-teman, nangka merah ini, wih, ini antara iya dan tidak nih teman-teman, tapi kelihatannya ini trubus juga ya, ini kelihatan ya trubus nih teman-teman. Alhamdulillah ini ada tiga ya di sini nih, satu di atasnya, satu lagi ya, ini satu lagi tuh, satu lagi ini, dan sebelahnya sini ya, sebelahnya mana nih, alingan malahan. Nah, itu kelihatan tuh ya, ada tiga nih. Alhamdulillah berarti nangkanya oke, hidup. Nah yang berikutnya lagi, ini nangka ini sumber resin untuk trigona ya teman-teman. Terus selanjutnya kita mengevaluasi satu lagi yang si tongkeng wangi. Nah tongkeng wangi ini pada dasarnya awalnya udah kami buang teman-teman di belakang itu karena tidak bunga-bunga, tapi kalau akhirnya kami taruh di dalam keranjang di sini tanpa tanpa media apapun. Akhirnya dia bersih, akarnya bersih sekali sekitar 1 mingguan itu. Nah karena kondisi begitu akhirnya daunnya habis, ini habis, semua habis. Terus akhirnya tanggal 21 April kemarin kami berpikir ulang, karena ini sebenarnya pasangan sama si AMP teman-teman. Jadi AMP itu pada dasarnya produk yang dihasilnya tuh yang paling banyak adalah si polennya. Jadi ini sumber polen. Sementara si tongkeng wangi itu adalah si sumber nektar atau bahan madu. Jadi kalau nanti kita terlalu banyak AMP lalu si ini sumber nektarnya kurang, insya Allah sih koloni akan sehat-sehat saja. Hanya saja nanti nggak panen-panen madu, itu saja masalahnya. Nah untuk itu akhirnya kami pungut lagi, cuma tidak ditanam begitu saja, tapi akhirnya kami teliti seperti tadi, dengan hati-hati sekali apakah ada potensi untuk dikembangbiakkan. Nah setelah kami teliti, perhati ini baik-baik teman-teman ya. Jadi kalau kami meneliti tanaman sederhana, kalau dia ada akar di udara seperti ini, tanaman ini mudah untuk dibudidaya atau dikembangkan dengan cara ditanam langsung seperti menanam singkong. Ini jadi tandanya begini. Nah akhirnya satu pohon itu kami pecah-pecah menjadi cukup banyak. Jadi ini yang pertama, yang satu ember ini adalah ini si indukannya ya, awalnya ini besar sekali ini, sama yang ini. Jadi kami somplak jadi dua sehingga ini sama-sama besar. Nah selanjutnya untuk yang di bagian atasnya kami ini lagi kami pilihin lagi, terus akhirnya bisa kami tanam seperti ini. Ini kalau kita perhatiin kan ini cukup kecil ya dahannya, tapi potensi hidupnya besar nih teman-teman nih ya. Kalau
kita amatin ini si semaian daun mudanya, ini daun muda hidup. Nah, sekarang tinggal menunggu akarnya menjadi kuat. Nanti kalau ini jelas ini udah bisa dipindah nih teman-teman. Nanti ini udah bisa dipindah. Nah, ini udah bisa dipindah, ini juga sudah bisa. Terus apalagi kalau ini sudah cukup bagus, ini hampir bisa dipindah. Ya, ini hampir bisa dipindah. Nah, akhirnya dengan satu pohon ini kalau kita hitung ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini belum hidup nih, belum bisa dihitung nih. 7, 8 ini tapi ini masih hijau nih, kemungkinan hijau besar nih teman-teman. Ini udah ada terubusnya, jadi ada 7 teman-teman. Dari 1 kita udah bisa 7, padahal beli 1 tongkeng wangi itu lumayan mahal. Nah, seperti itu teman-teman untuk sharingnya. Jadi kalau kita punya tanaman yang kita mau kembangkan, itu kita kalau seperti ini ya, yang berakar langsung, bisa langsung kita masukkan di media sekam padi bakar, lalu dikasih pupuk cair. Tetapi kalau yang medianya, yang tanaman-tanaman besar, ini harus hati-hati, dia harus kita gunakan tanah liat. Jadi menggunakan tanah liat, lalu kita bungkus plastik dulu supaya aman. Tapi ini karena kemarin juga udah ada bawaan tanahnya dari sana, akhirnya masih bisa bertahan. Ini pun sebenarnya hampir kritis nih teman-teman. Jadi ini kritis karena potnya ini baru bisa dapat ini kurang 1. Jadi potnya kurang 1, ini sempat kering 1 hari. Nah, ini alhamdulillah masih bisa bertahan. Nah, saya kira seperti ini teman-teman reviewnya. Alhamdulillah kita evaluasi vegetasi pohon maupun vegetasi bunga tongkeng wangi, insya Allah berhasil. Ada tanda-tanda yang menggembirakan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.